Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan terkait rancangan judul tugas akhir yang akan kami ambil, yaitu model alat simulator likuifaksi tanah berbasis LabVIEW. Adapun anggota tim kami yang terdiri dari Bagas Ada Pratama, Diaulia Sakinah, Dian Fazia Zahra, dan Mahmud Abdul Karim. Untuk pokok bahasan yang akan kami bahas untuk beberapa menit ke depan, yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, luaran, dan yang terakhir adalah batasan masalah. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu adalah latar belakang, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang secara geografis seluruh wilayahnya rawan terhadap bencana gempa bumi sebagai akibat dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Salah satu contoh kerusakan akibat gempa atau bahaya seismik ini yang paling dahsyat adalah terjadinya likuifaksi tanah atau pencairan tanah yang salah satunya terjadi di Kota Palu, Indonesia. Berbagai survei yang telah dikelola oleh para peneliti terkait fenomena likuifaksi dikembangkanlah pemodelan 1G shaking table. Pokok bahasan selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menguji karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa dengan pemodelan 1G shaking table. Yang kedua, bagaimana merancang sistem pengukuran penurunan permukaan tanah dan sudut kemiringan untuk menguji karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa pada model alat simulator likuifaksi tanah. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem pengukuran kelebihan tekanan air pori atau excess pore water pressure dan pengaturan frekuensi getaran untuk menguji karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa pada model alat simulator likuifaksi tanah. Yang keempat, bagaimana merancang sistem pengukuran displacement, kecepatan, percepatan, dan frekuensi getaran untuk menguji karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa pada model alat simulator likuifaksi tanah. Dan yang terakhir yaitu bagaimana merancang sistem database dan reporting dalam menguji karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa pada model alat simulator likuifaksi tanah. Pokok bahasan selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa dengan pemodelan 1G shaking table. Yang kedua, mampu merancang sistem pengukuran penurunan permukaan tanah dan sudut kemiringan untuk menguji karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa pada model alat simulator likuifaksi tanah. Yang ketiga, mampu merancang sistem pengukuran kelebihan tekanan air pori atau excess pore water pressure dan pengaturan frekuensi getaran untuk menguji karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa pada model alat simulator likuifaksi tanah. Yang keempat, mampu merancang sistem pengukuran displacement, kecepatan, percepatan, dan frekuensi getaran untuk menguji karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa pada model alat simulator likuifaksi tanah. Dan yang terakhir, mampu merancang sistem database dan reporting dalam menguji karakteristik perilaku tanah selama dan sesaat setelah gempa pada model alat simulator likuifaksi tanah. Pokok bahasan selanjutnya ialah manfaat. Yang pertama, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh bagaimana cara pengujian yang efektif sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya, dengan diterapkannya perkembangan teknologi sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan permasalahan dan akurat, maka diharapkan dapat membantu meningkatkan penelitian-penelitian selanjutnya dan mengembangkan teknologi yang lebih lanjut. Pokok bahasan selanjutnya yaitu luaran. Yang pertama yaitu laporan skripsi. Yang kedua, perwarupa model alat simulator likuifaksi tanah berbasis LabVIEW yang dibangun di Laboratorium Tanah Jurusan Teknik Sipil Politeknik di Jakarta. Yang ketiga, publikasi jurnal. Yang keempat, membantu melengkapi peralatan pengajaran di Laboratorium Tanah Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta berupa model alat simulator likuifaksi tanah untuk mata kuliah dengan subtopik mengkarakterisasi perilaku tanah terhadap getaran atau guncangan. Lalu topik bahasan yang terakhir adalah batasan masalah. Yang pertama itu kami menggunakan software yang digunakan adalah LabVIEW 2015. Lalu dimensi box tanah pada model alat simulator itu berukuran 40 cm x 40 cm
dikali 50 cm. Lalu menggunakan motor induksi 3 pas 1 horsepower 220 volt. Lalu menggunakan speed controller atau VFD dengan mengatur input 1 pasah, output 3 pasah untuk mengatur kecepatan motor induksi dalam menghasilkan guncangan pada alat. Lalu menggunakan gearbox yang terhubung pada rotation to linear translator untuk menghasilkan gerak linear sehingga membentuk guncangan pada alat. Lalu variabel yang diatur adalah frekuensi getaran dalam hertz yang dihasilkan oleh speed controller atau VFD untuk menggerakkan motor. Lalu variabel yang diukur adalah penurunan permukaan tanah dalam milimeter, sudut kemiringan pondasi dalam derajat, excess pore water pressure dalam milibar, displacement dalam milimeter, kecepatan dalam meter per second, lalu percepatan dalam meter per second kuadrat, frekuensi dalam hertz, dan getaran dalam G. Lalu ini adalah pembagian subjudul yang akan disebutkan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Saya Dian Fajria Zahra dengan subjudul Sistem Pengukuran Penurunan Permukaan Tanah dan Sudut Kemiringan pada Model Alat Simulator Likuifaksi Tanah. Saya Dea Oleh Sakinah dengan subjudul Sistem Pengukuran Excess Pore Water Pressure dan Pengukuran Frekuensi Getaran pada Model Alat Simulator Likuifaksi Tanah. Saya Mahmud Abdul Karim, Sistem pengukuran displacement, kecepatan, percepatan, dan frekuensi getaran pada model alat simulator likuifaksi tanah. Saya Bagas Satha Pratama dengan subjudul Sistem Database dan Reporting pada Alat Simulator Likuifaksi Tanah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.